Ini adalah video kedua dari video Psikologi 5, bagaimana cara meningkatkan minat dan hasrat belajar. 2. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering kamu lakukan saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap saja meski tidak minat. Kalau kamu merasa sama seperti itu juga, coba tingkatkan hasrat belajar dengan cara mengaplikasikan apa yang dipelajari di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bisa melakukan itu, materi yang terlihat sulit sekalipun tidak akan terasa membebani. Misal kamu sedang mempelajari tentang pemasaran. Coba praktikan hal itu ke kehidupan sehari-hari saat berjualan barang atau melakukan promosi. Kalau materi ini hanya dipelajari secara textbook tentu terasa membosankan dan bertele-tele. 3. Mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian saja dan materinya cukup sulit, akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalaupun bisa masuk, tidak akan maksimal kalau kamu mempelajari materi menarik. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mencari teman untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Misal, kamu ada keinginan belajar bahasa asing, carilah teman yang ingin mempelajari hal serupa, agar bisa menjadi partner. Memiliki teman saat belajar juga akan memudahkan kamu dalam mengatasi masalah dan berbagi metode belajar yang efektif. Hal seperti ini akan memudahkan kamu dalam menguasai suatu materi, dari awal sampai akhir dengan sempurna. Konsep belajar bersama juga diaplikasikan di sekolah. Metode belajar berkelompok dilakukan agar materi bisa dipelajari dengan baik, dan kolaborasi antar siswa. Belajar berkelompok bisa mengatasi bosan, apalagi ada permainan yang berhubungan materi. 4. Menyesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan kemampuan kamu untuk meningkatkan minat dalam belajar. Kalau kamu memiliki kemampuan dalam mempelajari biologi, minat pada bidang itu akan meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau materi yang diberikan cukup menarik dan juga menantang. Kalau kamu mempelajari hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan resmi, coba cari yang sekiranya mampu dilakukan. Misal kamu ada kemampuan dalam bidang public speaking. Pelajari materi MC, ceramah, atau presentasi agar lebih sempurna. Sebaliknya, kalau kamu tidak ada kemampuan dalam bidang lain, dan terpaksa mempelajarinya, penguasaanmu akan rendah, dan minat untuk mempelajarinya pun semakin rendah. Kamu mungkin bisa mempelajarinya, tapi penguasaannya bisa lama dan tak sempurna. 5. Menggunakan media pembelajaran. Kalau ingin meningkatkan minat dan hasrat belajar, gunakan media pembelajaran yang sesuai.
Selama ini kita belajar berbagai hal hanya dilakukan melalui buku saja. Selanjutnya guru menjelaskan agar semua orang paham. Cara ini tentu membosankan kalau dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan ada banyak mulai dari manipulatif sampai menggunakan media komputer yang modern. Gunakan media pembelajaran seperti video, aplikasi, atau sejenisnya agar minat belajar bisa meningkat. Kalau kamu merasa senang saat belajar, berbagai jenis materi yang disajikan bisa dikuasai dengan lebih mudah. Enam, mengetahui masalah yang dialami. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, kamu juga bisa semakin malas dan akhirnya susah mempelajarinya. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, coba ketahui apa saja penyebabnya. Apa karena materinya terlalu sulit, tidak ada media, bosan, atau masalah lainnya? Selanjutnya, kamu juga bisa mengatasi satu persatu masalah yang terjadi agar proses belajar kembali menyenangkan. Kalau kamu merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian saja, coba meminta bantuan seseorang yang lebih ahli. Dengan begitu, proses belajar bisa kembali terjadi, dan kamu semangat untuk melakukannya. Belajar yang bisa untuk karir di masa depan. Belajar untuk meningkatkan karir kamu di masa depan. Kalau kamu merasa materi itu sangat penting, kemungkinan untuk semangat mempelajarinya bisa besar. Apalagi kalau materi yang dipelajari bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang disyaratkan oleh banyak perusahaan. Pilih materi yang sekiranya cocok untuk menunjang karir seperti coding, copywriting, public speaking, sampai materi tentang self-help. Pilih yang sekiranya bisa segera dipraktikkan ke dunia nyata dan bermanfaat. Kamu juga bisa kuliah di kampus yang memberikan kemampuan praktik atau terapan secara langsung. Belajar di sana akan memberikan kamu semangat, apalagi peluang mendapatkan pekerjaan lebih besar. Demikian ulasan tentang cara meningkatkan minat belajar dan hasrat yang sering sekali mengalami kemunduran. Hal ini wajar dan bisa terjadi pada siapa saja yang mengalami kebosanan. Namun, bukan berarti harus pasrah dengan rasa bosan itu, bukan. Cara meningkatkan minat belajar di atas tidak hanya berlaku pada siswa yang belajar buku teks saja. Siapapun yang ingin mempelajari hal baru harus melakukannya agar apa yang diinginkan bisa segera tercapai. Jika video ini bermanfaat buat Anda, silakan klik like, komen, dan share ya.